Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajijah dengan NIM 191100151200008 dari Program Studi Farmasi Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Cost Benefit Analysis Pharmacy Intervention Over 36 Months in a Universal Hospital yang ditulis oleh Cajarim dan kawan-kawan. Dalam mereview jurnal ini ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang intervensi versus kontrol, yang kedua metode, yang ketiga komponen biaya dan cara menghitung, yang keempat ada hasil, dan yang kelima ada kesimpulan. Baik, kita memasuki ke pendahuluan. Penyakit neurologis yang paling umum terutama jika dianggap stadium yang lebih lanjut umumnya memerlukan perawatan farmakologis yang penggunaannya ditandai dengan dosis yang kompleks, potensi interaksi dengan obat lain, atau terjadinya reaksi merugikan. Yang penting, tanggung jawab apoteker klinis di lingkungan rumah sakit harus terjadi sejak pasien masuk hingga pasien keluar. Selama masa rawat inap, analisis harian evolusi klinis dan resep medis melibatkan aspek-aspek yang membahas terkait kebutuhan indikasi, terapi farmakologis, efektivitas, dan keamanan pengobatan antara lain yang mungkin terkait dengan hasil klinis yang menguntungkan, baik itu menguntungkan maupun hasil klinis yang tidak menguntungkan. Kita memasuki poin pertama, yaitu intervensi dan versus kontrol. Intervensi versus kontrol ini yaitu untuk mengevaluasi cost benefit atau juga bisa kita sebut dengan biaya manfaat dari layanan farmasi klinis atau disingkat dengan CP yang dilaksanakan di bangsa neurologi dari Prevestik rumah sakit dari Sistem Kesehatan Masyarakat Brazil atau disingkat dengan PHS. Kelompok intervensi ini disebut biasanya dengan cost atau biaya, dan kelompok kontrol benefit atau manfaat. Memasuki poin kedua, yaitu metode. Apa saja ya metode yang akan dibahas pada jurnal ini? Baik kawan-kawan, metode yang akan kita gunakan pertama-tama kita bahas dulu dengan desain studinya. Analisis biaya manfaat yang kita gunakan ini yaitu metode satu lengan atau disebut juga dengan study cohort perspective. Studi ekonomi dilakukan dari perspektif rumah sakit dan sistem kesehatan masyarakat atau PHS dan menyusun data dari pasien yang ditindaklanjuti selama 36 bulan dari Januari 2013 hingga Januari 2016 tanpa kelompok kontrol. Baik, untuk intervensinya diklasifikasikan ke dalam 14 kategori dan biaya diidentifikasikan sebagai biaya medis langsung. Hasil yang akan dianalisis nanti yaitu berupa dengan total dan biaya marginal, rasio manfaat biaya atau BCR, dan manfaat bersih atau disingkat dengan NB. Ada juga pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu data yang diperoleh melalui catatan tindak lanjut rawat inap yang digunakan oleh apoteker selama tindak lanjut dan sistem elektronik rumah sakit. Tentang setiap pasien, data diidentifikasi dan sosiodemografi serta informasi tentang terapi pengobatan dan tentang morbiditas yang didiagnosis dikumpulkan. Mengenai biaya terapi farmakologis terkait intervensi apoteker, dikumpulkan data obat yang diresepkan untuk pasien di bangsa neurologi seperti nama obat, indikasi, bentuk farmasi, dosis obat, rute pemberian, periode penggunaan. Perlu dicatat bahwa biaya diperkirakan sebagai biaya marginal layanan farmasi klinis atau CP terkait intervensinya. Kemudian ada juga lokasi studi dan kriteria inklusi pasien. Untuk lokasinya sendiri yaitu unit neurologi Rumah Sakit Umum Sekolah Kedokteran Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brazil. Kemudian untuk kriteria inklusi pasien yaitu pasien neurologis, individu dari kedua jenis kelamin yaitu laki-laki maupun perempuan, berusia 18 tahun atau lebih, pasien rawat inap minimal 48 jam, dan pasien yang mengkonsumsi satu obat untuk terus digunakan selama rawat inap. Baik, ada juga pelayanan farmasi klinis. Jadi kawan-kawan, untuk pelayanan farmasi klinis ini pasien tindak lanjut dilakukan melalui analisis harian dari resep medis, evolusi klinis, dan tes laboratorium. Baik, untuk sampel ini minimal 134 individu. Perkiraan ukuran sampel dilakukan melalui formula preferensi dan dari prevalensi rata-rata kepatuhan tim kesehatan terhadap intervensi apoteker.
Baik, kita memasuki poin ketiga, yaitu komponen biaya dan cara menghitung. Untuk komponen biaya ini, hasil data yang kita analisis biayanya yaitu total dan biaya marginal, rasio manfaat dan biaya atau BCR, dan manfaat bersih atau NBI. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, yaitu metode estimasi biaya marginal pelayanan farmasi klinik dijelaskan untuk setiap kategori intervensi apoteker. Baik, ada beberapa kategori intervensi dan ada juga dalam kategori tersebut bisa tanpa layanan farmasi klinis, bisa juga dengan pelayanan farmasi klinik. Untuk kategorinya sendiri ada pengenalan obat, penarikan obat, peningkatan dosis, pengukuran dosis, penggantian, penyesuaian waktu administrasi, perubahan rute administrasi, dan lainnya. Contohnya untuk yang pertama, pengenalan obat. Pengenalan obat ini ternyata tanpa layanan farmasi klinis itu bisa tidak mengeluarkan biaya. Sedangkan apabila menggunakan pelayanan farmasi klinik dapat menanggung biaya obat per hari dikali waktu penggunaan setelah intervensi, seperti itu. Terus kemudian ada juga penarikan obat. Penarikan obat ini untuk biaya tanpa layanan farmasi klinis ini ternyata ada biayanya, yaitu biaya obat per hari dikali waktu penggunaan jika tidak ada intervensi. Sedangkan tidak ada biaya dengan pelayanan farmasi klinik. Jadi seperti itu. Untuk biaya marginal pelayanan farmasi klinis pada bagian bawah tabel, yaitu untuk perspektif rumah sakitnya, yaitu bisa kita lihat dari biaya dengan pelayanan farmasi klinik dengan intervensi dikurang dengan biaya tanpa pelayanan farmasi klinik dengan intervensi. Kemudian untuk perspektif PHS, yaitu bisa kita hitung dengan rumus biaya dengan pelayanan farmasi klinik dengan intervensi dikurang biaya tanpa pelayanan farmasi klinik dengan intervensi. Atau bisa juga biaya rawat jalan dari komorbiditas dihindari karena intervensi dikurang biaya rawat inap dari komorbiditas dihindari karena intervensi. Untuk penjelasan lebih rincinya bisa dilihat tabel lebih seksama. Baik, kita perhatikan bahwa ada beberapa hal nilai negatif untuk biaya marginal, berarti menghindari biaya untuk rumah sakit serta untuk sistem kesehatan masyarakat Brazil. Karena layanan farmasi klinis yang dapat diartikan sebagai manfaat, kategori pendidikan atau informasi tidak dipertimbangkan untuk estimasi biaya dan tidak memiliki kriteria eksklusi. Kategori lain diterapkan pada intervensi yang tidak tercantum dalam formulir apoteker untuk intervensi. Maka masing-masing harus dianalisis secara individual untuk perkiraan biaya dan untuk prosedur. Waktu setelah intervensi dipertimbangkan lagi karena cara ini memungkinkan untuk membuat analisis yang lebih koheren, mengingat pasien dapat melakukan intervensi setelah beberapa hari dan kemudian pasien keluar pada hari setelah intervensi. Estimasi biaya profesional dibuat dengan mempertimbangkan pengajian rumah sakit untuk memasuki gaji awal dan premi insentif untuk beban kerja 8 jam per hari, liburan 1 bulan, 20 hari kerja dalam sebulan atau diambil dari akhir pekan dan hari libur. Mempertimbangkan gaji ke-13 menurut Undang-Undang Perburuhan, rata-rata tahunan dilakukan untuk perawat, teknisi keperawatan, dan asisten perawat. Kompensasi tahunan dibagi dengan menit kerja dalam setahun untuk mendapatkan biaya menit profesional. Dalam konversi ke dolar Amerika Serikat dilakukan dengan menggunakan nilai tukar konsolidasi untuk tahun 2015 setelah diterapkan atau telah diterbitkan oleh Bank Sentral Brazil, yaitu 1 dolar sama dengan 3,34 reais. Estimasi dibuat sebagai berikut pada persamaan penyesuaian waktu pada rumus paling bawah, yaitu biaya dikali dalam kurung 1 ditambah NCPI tahun biaya dikali hingga N1 ditambah NCP tahun 2018. Jadi misalnya kalian dari 2013, jadi itu ditambah jadi 1 ditambah berapa NCP pada tahun tersebut. Jadi 1 ditambah misalnya 2013 NCP-nya 50, misalnya NCP-nya 60 ditambah-tambah hingga NCP tahun 2018. Baik, kita memasuki ke analisis. Hasil dianalisis
berdasarkan total dan biaya per pasien. Biaya marginal layanan CP mewakili biaya tambahan yang terlibat pada intervensi apoteker untuk produksi fasilitas kesehatan. Biaya marginal negatif mewakili manfaat moneter dan positif mewakili tidak adanya manfaat. Biaya total dan tahunan intervensi bersama dengan biaya layanan CP terdiri dari perkiraan indikator analisis biaya hingga manfaat untuk layanan farmasi klinis. Rasio manfaat biaya atau disebut BCR dari layanan farmasi klinis dan manfaat bersih dari layanan farmasi klinis. Untuk pelayanan farmasi klinis rumah sakit yaitu sebagai berikut. Rumusnya itu seperti di atas, yaitu BCR sama dengan manfaat dikali biaya marginal pelayanan farmasi klinis dibagi biaya dikali pelayanan farmasi klinis, atau BCR sama dengan manfaat dikali moneter dari biaya intervensi dibagi biaya dikali pelayanan kefarmasian. Kemudian untuk net benefit atau NB, yaitu NB sama dengan manfaat dikali moneter dari biaya intervensi dikurang biaya dikali pelayanan kefarmasian, atau bisa juga menggunakan rumus NB sama dengan manfaat dikali biaya marginal pelayanan farmasi klinis dikurang biaya dikali pelayanan farmasi klinis. Kita memasuki poin keempat, yaitu hasil. Untuk sistem kesehatan masyarakat Brazil, biasanya tuh biaya komplikasi kesehatan yang dihindari ditambahkan ke biaya marginal. Dalam persamaannya, untuk menyusun manfaat dari perspektif sistem kesehatan masyarakat, adapun indikator analisis, yaitu biaya manfaat ditafsirkan seperti BCR lebih dari 1 atau NB lebih dari 0. Manfaat lebih tinggi dari biaya menunjukkan layanan farmasi klinis, biasanya untuk menghemat uang. Dan 0 kurang dari BCR kurang dari 1 atau NB kurang dari 0 biasanya lebih tinggi daripada manfaat layanan farmasi klinis. Jika hasilnya masing-masing 1 dan 0 untuk BCR dan NB, berarti tidak ada perbedaan antara manfaat dan biaya moneter. Selain itu, BCR itu sama dengan 0, berarti tidak ada manfaat. Sensitivitas hasil BCR dan NB mengacu pada kemungkinan variasi biaya langsung layanan farmasi klinis. Biaya dengan obat-obatan sumber daya manusia yang digabungkan dengan biaya marginal layanan farmasi klinis mengenai intervensi apoteker dan juga biaya rawat jalan dan rawat inap dengan penyakit penyerta untuk sistem kesehatan masyarakat Brazil. Baik, yang pertama dapat kita lihat pada tabel, yaitu biaya total dan tahunan dalam US dollar yang dirinci oleh intervensi apoteker yang dipatuhi pada saat-saat konsiliasi dan tindak lanjut oleh layanan farmasi klinis. Dapat kita lihat ada beberapa kategori intervensi, yaitu pengenalan obat, penarikan obat, peningkatan dosis, pengurangan dosis, penggantian obat, penyesuaian waktu administrasi, perubahan rute administrasi, perubahan bentuk dosis, perubahan konsentrasi bentuk farmasi, perubahan kecepatan impuls, persyaratan ujian lainnya, hingga total biaya per tahun. Kemudian ada kita lihat juga biaya tanpa layanan farmasi klinis, biaya dengan layanan farmasi klinis, biaya marginal layanan farmasi klinis, yaitu dengan biaya yang dihindari untuk PHS. Baik, kita lihat telah ada beberapa data dari hal yang saya sebutkan. Kemudian kita ketahui bahwa untuk biaya marginal ini, yaitu dengan rumus biaya dengan pelayanan farmasi klinik dengan intervensi dikurang biaya tanpa pelayanan farmasi klinik dengan intervensi. Dan kita dapatkan juga simpangan bakunya. Untuk hasil dalam tabel itu, apabila ada hasil negatif, berarti dalam biaya marginal penghematan sumber daya untuk rumah sakit. Baik, kita ke hasil yang kedua, yaitu biaya langsung dalam US dollar dari intervensi yang ditaati dan tidak dipatuhi ke rumah sakit dan perspektif PHS. PHS ini yaitu sistem kesehatan masyarakat. Nah, dalam intervensinya itu ada bagian dipatuhi, tidak patuh, konsilasi ditaati, konsilasi tidak dipatuhi, terus ada jumlah per tahun dan per tahun pasien. Untuk itu ada beberapa hal, yaitu data-data yang kita dapatkan itu terdiri dari dihindari rawat jalan biaya penyakit penyerta, kemudian ada biaya dihindari rawat inap penyakit penyerta, kemudian jumlah dihindari biaya rawat jalan dan biaya rawat inap, kemudian ada layanan CP marginal, biaya rumah sakit perspektif, kemudian biaya dihindari PHS perspektif. Nah, di situ kita juga dapat mendapatkan hasil simpangan bakunya. Biaya marginal dari perspektif rumah sakit saat
diperkirakan sebagai biaya marginal dari perspektif rumah sakit diperkirakan sebagai biaya intervensi dikurangi biaya tanpa intervensi. Untuk memperkirakan biaya yang dihindari dengan perspektif PHS dibuat jumlah biaya rawat jalan dan rawat inap yang dihindari dikurang biaya marginal layanan CP. Dengan demikian, biaya marginal positif berarti tidak ada manfaat dari layanan CP dan biaya terhindar yang positif untuk PHS berarti manfaat moneter yang nyata. Nilai negatif untuk biaya marginal menunjukkan bahwa margin biaya diubah untuk mendukung intervensi mencirikan manfaat moneter atau biaya yang dihindari. Baik kawan-kawan, kita ke hasil yang ketiga, yaitu rasio manfaat biaya berdasarkan intervensi dan hasil ringkasan berdasarkan manfaat biaya layanan farmasi klinis untuk rumah sakit dan perspektif PHS. Di sini kita mendapatkan beberapa data intervensi apoteker, yaitu seperti sebelumnya ada pengenalan obat, penarikan obat, peningkatan dosis, pengurangan dosis, penggantian obat, perubahan waktu administrasi, perubahan rute administrasi, perubahan bentuk dosis, perubahan konsentrasi bentuk farmasi, perubahan kecepatan impuls, permintaan pemeriksaan lainnya. Kemudian di sini nih ada beberapa data, yaitu intervensi yang dipatuhi itu ada RSUD, kemudian ada PHS. Kemudian intervensi yang tidak dipatuhi juga RSUD, PHS, intervensi total. Nah, untuk hal ini ada analisis ringkasannya di bagian bawah, yaitu biaya langsung apoteker klinis, kemudian ada manfaat biaya dengan US dollar dihindari oleh layanan farmasi klinis, kemudian biaya marginal, BCR pelayanan farmasi klinis, dan NB US dollar layanan farmasi klinis. Nah, untuk catatannya, rasio manfaat biaya intervensi mempertimbangkan biaya marginal layanan farmasi klinis dengan intervensi dan biaya langsung farmasi klinis atau 0 berarti tidak ada manfaat. Menyoroti bahwa biaya komorbiditas yang dihindari diukur tidak secara khusus untuk rumah sakit umum, tetapi untuk seluruh sistem kesehatan masyarakat atau PHS. Pemandangan di mana rumah sakit dipasang rasio manfaat biaya sama dengan 0 menunjukkan tidak adanya manfaat. Manfaat negatif berarti bahwa biaya lebih besar daripada manfaat. Kita lihat juga ada beberapa rasio. Ada rasio manfaat biaya sensitivitas atau intervensi yang dipatuhi PHS. Kemudian rasio manfaat biaya sensitivitas atau intervensi total PHS. Kemudian manfaat bersih sensitivitas intervensi total PHS. Kemudian manfaat bersih sensitivitas intervensi total PHS. Kemudian ada juga sensitivitas manfaat bersih ya intervensi yang dipatuhi rumah sakit, sensitivitas manfaat bersih intervensi yang dipatuhi rumah sakit. Nah, angka ini memiliki rencana nilai karena diminta untuk analisis semacam ini dibuat oleh perangkat lunak. Rasio manfaat biaya NB itu keuntungan bersih pada sistem kesehatan masyarakat. Simulasi Monte Carlo dilakukan untuk 10.000 iterasi dan hasilnya diinterpretasikan dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk rasio A yaitu amplitudo nilai benefit cost ratio sebagai intervensi yang dianut dalam perspektif sistem kesehatan masyarakat. Kemudian untuk rasio B yaitu amplitudo nilai benefit cost ratio sebagai total intervensi untuk perspektif sistem kesehatan masyarakat. Untuk rasio yang C, amplitudo nilai manfaat bersih sebagai intervensi yang dianut untuk perspektif sistem kesehatan masyarakat. Untuk rasio D, amplitudo nilai manfaat bersih sebagai intervensi total untuk perspektif sistem kesehatan masyarakat. Untuk rasio yang E, amplitudo nilai manfaat bersih sebagai intervensi yang ditaati untuk perspektif rumah sakit. Untuk rasio yang terakhir yaitu rasio F, amplitudo nilai manfaat bersih sebagai intervensi total untuk perspektif rumah sakit. Nah, untuk hasil yang terakhir yaitu total 334 pasien ditindaklanjuti dan kejadian tertinggi di 506 intervensi adalah pengenalan obat dengan persentase sebesar 29%. Biaya marginal untuk rumah sakit dan biaya pencegahan untuk PHS adalah 182 kurang lebih 32 US dollar dan 25.536 kurang lebih 4.923 dalam US dollar per tahun dan 0,55 US dollar dan
76,4 US dollar per pasien per tahun. Untuk PHS juga ada di sana. Keduanya mempertimbangkan intervensi yang dipatuhi oleh total masing-masing. Ini kita memasuki poin terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapatkan yaitu hasil menunjukkan bahwa layanan CP atau farmasi klinik telah diterima dengan baik oleh tim kesehatan bangsal neurologi. Dengan demikian, pelayanan farmasi klinik dapat mendorong peningkatan manajemen farmakoterapi di puskesmas neurologi. Selain itu, dampak ekonomi yang diukur positif untuk program kesehatan masyarakat yang menyajikan rasio biaya manfaat yang baik dan manfaat moneter bersih. Namun layanan farmasi klinik tidak mewakili manfaat biaya yang baik untuk rumah sakit karena ada biaya yang lebih tinggi daripada manfaat moneter dilihat dari biaya marginal layanan farmasi klinik. Hal ini relevan untuk mempertimbangkan jumlah yang disimpan untuk kesehatan masyarakat dalam menutupi biaya rumah sakit dengan layanan farmasi klinik dan biaya marginalnya. Ini adalah daftar pustaka dari jurnal yang saya review tadi. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.